Di Kawaratu ada yang meninggal cuy. Sekarang lagi proses evakuasi. Tiba-tiba 2 pendaki tadi muncul di belokan samping gue. Dan langkah kakinya itu gak kedengeran. Dan kagetnya kita, di ujung jalan sekitar 10 meter lah, ada 2 pendaki aneh yang tadi. Mereka duduk di tengah trek dan ngebelakangin kita. Jadi dia madep ke arah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman gue sendiri ketika gue mendaki Gunung Salak di tahun 2010 lalu. Mungkin kali ini setnya agak beda ya, karena ini adalah format baru dari segmen cerita horor. Kedepannya nanti gue sama Jamal bakal bawain cerita-cerita yang dikirimin sama subscriber, atau kita ngambil dari tweet-tweet horor lah. Karena gue sama Jamal gak terlalu banyak punya pengalaman mistis. Jadi kedepannya bakal kita ambil dari sumber-sumber lain. Yaudah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue mau promo sedikit nih buat teman-teman yang suka nonton Lentera Malam dan teman-teman setia Lentera Malam. Gue sama Jamal kali ini buka PO buat t-shirt kita Lentera Malam edisi 1. Nanti keterangan PO-nya ada di community tab. Nanti cek aja di community tab Lentera Malam. Oke, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kejadian ini terjadi di tahun 2010 lalu. Gunung Salak ini adalah gunung ketiga yang gue daki. Dari sebelumnya, pendakian pertama gue di Gunung Cermai dan Gunung Gede untuk pendakian gue yang kedua. Tujuan gue naik Gunung Salak ini awalnya cuma karena kepengen aja, karena ngeliat postingan-postingan temen gue dulu di zaman Friendster. Akhirnya gue riset-riset di Google. Karena kebiasaan gue memang sebelum mendaki gunung, pasti gue cari informasi sebanyak-banyaknya tentang gunung yang mau gue daki. Dan yang gue dapat malah cerita-cerita mistis tentang Gunung Salak. Tapi karena gue orangnya gak terlalu takut sama yang begituan, gue cuek aja. Karena gue percaya kalau niat mendaki kita baik, insya Allah gak akan terjadi apa-apa lah. Awalnya gue mau mendaki gunung ini sendiri dari Jakarta, karena gue sempat hubungin teman-teman gue yang sebelumnya pernah naik sama gue. Mereka gak ada yang bisa, karena gue mau naik di weekdays. Mereka semua rata-rata kerja. Yowis, gue udah kebelet mau daki gunung itu, ya gue bablas terus. Toh di sana pasti ketemu pendaki lain, jadi bisa gabung sama tim lain. Persiapan udah gue siapin dari 1 minggu sebelum pendakian. Semua alat udah ready, tapi masih ada satu alat yang kurang, yaitu tenda. Akhirnya gue pinjam sana-sini, gue SMS semua teman-teman gue yang gue inget dia punya tenda. Di saat gue lagi cari pinjaman sana-sini, salah satu temen gue dengarlah kabar kalau gue mau mendaki Gunung Salak. Akhirnya dia hubungi gue dan minta join. Walaupun saat itu tenda belum dapet, gue yain aja, lumayan nambah teman satu. Jadilah tim gue nambah 1 orang. Krisna, temen gue waktu STM. Berita buruknya sampai H-2, gue belum dapet juga tendanya. Krisna pun ikut bantu cari pinjam tenda sana-sini, tapi hasilnya nihil. Akhirnya harapan terakhir yaitu menghubungi teman gue di salah satu organisasi yang gue sendiri udah gak aktif di dalamnya. Namanya Arnes. Dan ternyata alhamdulillah dia mau pinjemin tendanya. Tapi dengan syarat, dia ikut dan gak mau ngeluarin spacer pun selama perjalanan. Jadi teman-teman bisa telaah sendirilah kenapa menghubungi Arnes adalah pilihan terakhir gue. Tapi ya udahlah ya, tanpa pikir panjang gue yain aja. Karena ongkos kesana gak terlalu mahal, dan gue bisa patungan berdua sama Krisna buat bayarin si Arnes. Toh logistik udah aman, tinggal nambah sedikit paling buat si Arnes ini. Jadi total tim yang berangkat dari Jakarta 3 orang, yaitu gue sendiri, Krisna, dan Arnes. Ini namanya gue samarin semua ya, jadi itu bukan nama asli. Tibalah waktunya. Gue bersama Krisna dan Arnes jalan dari Jakarta itu hari Senin. Karena gue tipe orang yang kurang suka keramaian. Jadi gue selalu berusaha mendaki di weekday, nggak di weekend, apalagi long weekend. Kita semua janjian lewat SMS untuk kumpul di terminal Kampung Rambutan jam 12 siang. Tepatnya di tukang gorengan yang ada di pintu keluar terminal Kampung Rambutan. Karena gue di pendakian sebelumnya selalu kumpul di situ.
Gue jalan dari rumah di Tanjung Priuk sekitar jam 10 pagi dan tiba di Kampung Rambutan sekitar jam 12.30. Malum lah, ngaret-ngaret dikit. Gue kira gue telat, tapi ternyata Krisna dan Arnes belum datang juga. Jadi gue orang pertama yang sampai. Akhirnya gue nunggu sendiri, duduk di trotoar tepat di belakang tukang gorengannya. Gak lupa gue beli gorengannya. Waktu itu harganya masih 500 perak satu gorengannya. Jadi gue beli 2.000 dapat 4. Lumayan lah buat ganjel-ganjel. Di selang waktu gue duduk-duduk di trotoar, banyak calo yang deketin gue dan tanya-tanya, "Mas, mau kemana mas? Mau kemana mas?" Karena gue tahu calo pasti naikin harga dan gue bisa naik juga tanpa jasa calo. Akhirnya gue tolak lah baik-baik. "Maaf pak, saya bisa cari sendiri bisnya. Saya cuma lagi nunggu teman saya aja," jawab gue kepada calo tersebut. Tapi mereka maksa terus. Gue pun terus berusaha menolak dengan baik-baik. Sampai akhirnya gue diemin aja karena udah capek ngeladenin. Daripada terjadi hal-hal yang gak diinginkan ya kan, mendingan gue diem aja. Karena pada zaman itu calo terminal masih terhitung ganas-ganas. Saat musim mudik, gue sering lihat tas orang yang mau mudik ditarik-tarik sama calo supaya beli tiket bis lewat mereka. Tapi ya udahlah, itu profesi mereka dan mungkin mereka cuma bisa makan dari profesi itu. Tapi di situ ada sedikit kejanggalan. Salah satu dari calo itu gelagatnya sedikit aneh. Dia tiba-tiba ngampirin gue sambil ngomong, "Hati-hati mas, celaka anda," dan sambil nunjuk ke arah gue. Di situ gue kaget, syok, dan cuma bisa diam tanpa bisa nanya maksud perkataan calo itu apa. Setelah ngomong begitu, calo itu pergi dan kumpul bareng sama teman-temannya lagi. Gue coba untuk mikir apa maksud perkataan calo itu. Maksudnya celaka dirampok atau celaka di gunung nanti? Karena tanpa gue kasih tahu, calo itu pasti tahu gue mau naik gunung. Karena dari pakaian dan keril yang gue bawa, orang pasti tahu gue mau kemana. Tapi ya udahlah, gue coba berpikir positif aja dan coba lupain perkataan calo itu. Lanjut lagi ke cerita utama lagi. Sekitar jam 1-an datanglah Arnes yang diantar sama bapaknya naik motor Vespa jadul. Gue say hello dan ngobrol-ngobrol ringan lah, karena kita sebelumnya komunikasi cuma lewat SMS aja. Soalnya gue udah gak aktif lama di organisasi, tapi Arnes masih aktif sampai sekarang. Gak selang berapa lama ada suara teriak, "Woi, Dit, Nes, sorry nih telat." Dan ternyata itu Krisna. Gue bilang, "Santai bray, baru juga sejam telatnya." Tanpa berlama-lama kita bertiga langsung cari bis dengan tujuan Ciawi. Karena Krisna ada sedikit urusan dengan temannya di Universitas Juanda yang tepatnya ada di Ciawi. Sekitar jam 4-an sore kita sampailah di Ciawi. Setelah urusan di Ciawi selesai, kita lanjut jalan pakai angkot menuju Cidahu. Karena kita mau naik via Cidahu, turun Cimelati. Kita jalan dari Ciawi sekitar jam 5.30. Akhirnya sekitar jam 7-an malam sampailah kita di Cidahu. Tepatnya di depan pom bensin Cidahu. Posisinya itu ada di sebelah kiri jalan. Setelah kita turun dari angkot, kita lanjut belanja sedikit logistik tambahan untuk Arnes di Indomaret. Posisinya di seberang pom bensin. Karena logistik gua sama Krisna udah ready dari Jakarta, tinggal nambah punya si Arnes aja. Selesai belanja dan sebat dua bats lah, sekitar jam 8-an kita lanjut menuju basecamp Cidahu. Tapi karena keuangan udah menipis, kita bertiga memutuskan untuk lanjut dengan jalan kaki ke basecamp Cidahu. Jaraknya gue agak lupa ya berapa kilo, tapi yang pasti jauh itu jalannya. Jadi sesampainya di basecamp Cidahu kita udah kehabisan tenaga dan napas. Kalau nggak salah kita sampai di Cidahu itu sekitar jam 10-an malam deh. Karena saat jalan dari bawah tadi kita sempat rest beberapa kali, jadi makin lama gue jalannya. Akhirnya kita buka tenda dekat pintu pendakian, tepatnya di pinggir jalan aspal. Gue sempat ngecek di pintu pendakian itu, cuma ada pos dan gerbang yang masih digembok. Gue mikir mungkin penjaganya lagi pergi keluar atau ada urusan sedikit lah dan nanti balik lagi. Ya udah kita bertiga lanjut buka tenda, masak-masak dan istirahat. Awalnya gue sempat mikir basecamp Salak mirip kayak Gunung Gede. Ternyata sedikit beda, atau mungkin gue salah tempat ya, atau mungkin itu bukan basecamp kali ya. Teman-teman bisa komen di bawah yang tahu kondisi basecamp Salak Cidahu di tahun 2010, karena gue nggak pernah balik lagi naik Gunung Salak. Berarti ini adalah pendakian pertama dan terakhir gue ke Gunung Salak. Ya udahlah, lanjut lagi ke cerita. Akhirnya kita semua lanjut tidur karena udah capek juga ya kan, jalan kaki dari bawah. Dan malam itu aman-aman aja, nggak terjadi kejadian apapun. Singkat cerita, pagilah. Gue bangun sekitar jam 5 pagi
Gue biasa bangun jam segitu karena biasanya gue kebelet BAB. Krisna sama Arnes belum bangun dan kondisi saat itu masih gelap. Gue keluar tenda lah dan celingak-celinguk nyari spot untuk membuang keresahan gue. Kondisi waktu itu masih gelap dan kabutnya lumayan tebel. Gue cari spot sambil bawa botol aqua kosong buat cyborg. Ketemulah aliran air kecil gak jauh dari tenda. Gue isi itu botol aqua, setelah itu gue cari lagi spot yang cantik. Akhirnya dapet lah spot semak-semak yang menurut gue aman. Di tengah-tengah proses meditasi, gue denger dari arah tenda ada yang manggil gue. Dit, Dit. Tapi suaranya lirih, kecil gitu. Tapi kedengeran jelas di kuping gue. Gue masih inget banget nada panggilannya. Dit, Dit. Gue ngerasa itu suaranya Arnes yang manggil gue dari arah tenda. Karena gue lagi meditasi dan takut spot cantik gue ketahuan orang, gue diem lah, gak gue gubris panggilan itu. Setelah kelar meditasi, baliklah gue ke tenda. Dan gue kaget, ternyata mereka berdua masih tidur semua. Gue mikir positif aja, mungkin si Arnes abis manggil gue tadi, dia lanjut tidur. Ya udah, akhirnya gue bangunin mereka. Nes, nak, udah pagi nih. Siap-siap biar kita bisa jalan dari pagi. Nggak lama mereka berdua bangun. Kita packing ulang sambil makan roti yang kita beli tadi malam di Indomaret. Nggak lupa kita seduh kopi buat ngangetin badan sambil nunggu gerbang pendakian dibuka gemboknya. Di saat itu gue lupa buat nanyain ke Arnes, apa iya dia benar-benar manggil gue. Sekitar jam 7-an kita udah ready buat naik. Packing udah rapi semua, kita jalan menuju ke gerbang. Nggak jauh lah, paling sekitar 10-20 meter. Ternyata gerbangnya masih digembok. Kita putusin buat nunggu sambil sebat lah, santai-santai dulu. Tapi sampai jam 8, ternyata masih belum ada penjaga yang datang dan gerbangnya pun belum dibuka. Arnes tiba-tiba bilang, ini kayaknya penjaganya masih lama dia datangnya. Kalau kita manjat aja gimana? Wah gila lu Nes, jangan nekat deh. Tapi Arnes tetap bersikeras. Dan tiba-tiba dia main manjat aja sambil bilang, udahlah kelamaan, hitung-hitung ngirit duit juga. Kan kita jadi gak bayar tiket masuk. Kalau lu berdua gak mau, mending kita gak usah najak sekalian. Akhirnya mau gak mau, gue sama Krisna ikutlah manjat. Waktu itu badan gue gak segede ini ya, masih langsing lah. Gak segede ini yang pasti, masih bisa manjat. Nanti gue kasih fotonya waktu gue di puncak Salak. Singkat cerita mulailah pendakian dengan manjat dan tanpa registrasi. Dan kalau kita hilang nanti, kita gak akan dicari. Karena nama kita bertiga gak terdaftar di pendakian hari itu. Waktu itu pikiran gue belum sampai ke situ. Jadi saat itu kita bertiga enjoy aja. Mulailah perjalanan. Selama perjalanan alhamdulillah lancar, gak ada kendala apapun. Sampai tibanya di persimpangan antara jalan menuju puncak Salak dan menuju Kawaratu. Ada beberapa pendaki yang sedang kumpul di situ. Di situ kita semua istirahat. Tanpa basa-basi, Arnes taruh kerilnya dan nyamperin pendaki-pendaki lain yang lagi ngobrol itu. Gak lama Arnes balik lagi dan dia bilang, di Kawaratu ada yang meninggal cuy. Sekarang lagi proses evakuasi. Gue sama Krisna agak kaget juga. Cuman ya, gue cuma bisa diem aja. Arnes tiba-tiba ngajak kita berdua buat ke Kawaratu untuk ngelihat proses evakuasi itu. Tapi gue sama Krisna bersikeras gak mau nurutin kemauan Arnes lagi. Setelah tadi kita udah ngalah, nurutin kemauan dia buat manjat gerbang. Dan akhirnya Arnes pun mau mengurungkan niatnya buat kepo melihat evakuasi. Setelah istirahat sekitar 30 menit, kita lanjut jalan. Gak tahu kenapa jalan setelah persimpangan tadi, treknya becek banget dan banyak lumpur. Padahal tadi malam gak hujan. Gue pikir mungkin di bawah gak hujan, tapi di atas hujan. Gak selang berapa lama, kita bertiga ketemu 2 pendaki yang lagi istirahat. Gue masih inget banget warna keril yang mereka pakai. Yang satu merah, yang satunya biru. Tapi gue gak ngeh dengan mereknya. Posisi jalan itu Arnes di depan, Krisna tengah, dan gue di belakang. Pas kita bertiga lewatin 2 orang itu, kita lewat sambil nyapa 2 pendaki itu. Tapi mereka berdua malah asik ngobrol aja nyuekin kita. Dan gak ngirauin kita bertiga. Setelah berjarak agak jauh dari pendaki itu, kita mutusin untuk istirahat. Tepatnya itu ada di belokan. Gue masih inget banget di belokan. Jadi agak jauh dari 2 pendaki itu, gue istirahat di belokan. Dan 2 pendaki itu udah gak kelihatan dari pandangan kita karena udah ketutupan sama belokan. Kita duduk di situ bakar rokok. Anis ngomong,
orang tadi kenapa ya? Pas gue sapa kok dia malah diem aja ya. Pas gue mau jawab, tiba-tiba 2 pendaki tadi muncul di belokan samping gue. Lalu 2 orang itu ngelewatin kita tanpa permisi dan bablas aja gitu. Kayak nggak nganggep kita ada. Di situ gue deg-degan banget karena kaget. Tiba-tiba 2 orang itu muncul dan langkah kakinya itu nggak kedengeran. Plus gue takut 2 pendaki itu ngeh kalau gue bertiga lagi mau ngomongin mereka. Gue lihat muka Krisna sama Arnes di situ shock juga. Mungkin mereka ngerasain apa yang gue rasain. Kaget, plus takut ketahuan kalau kita lagi ngomongin mereka. Di situ Krisna ngomong, udahlah, jangan dibahas di sini, bahas nanti aja pas kita turun. Gue dan Arnes jawab, oke nak. Setelah habis sebat 2 bat dan kita sempat ngemil kacang atom yang kita bawa, kita lanjutin perjalanan lagi. Sekitar jam 2, sampailah kita di puncak Salak 1. Saat itu kondisi lagi gak bagus, penuh kabut, dan kita cuma bisa duduk-duduk aja. Dan bener, dari yang gue baca di Google, kalau di puncak itu ada makam. Gue gambarin kondisi puncak sedikit ya. Jadi di puncaknya itu gak kayak gede, gak ada kawah. Jadi view-nya cuma hutan biasa aja. Di situ ada makom dan ada 1 gubuk yang lumayan agak gede deh. Gue ada foto pas di puncak bareng Krisna. Nanti gue tampilin di sini nih. Gue yang pakai jaket hijau, kurus dan dekil. Seperti yang gue bilang tadi, jalan setelah persimpangan Kawaratu rata-rata becek. Jadi belepotan lah semuanya. Oh iya, saat gue sampai puncak, gue bertiga gak ketemu siapapun. Dan selama perjalanan menuju puncak pun gak ketemu pendaki lain selain 2 pendaki yang aneh tadi. Setelah itu kita bongkar lah carrier milik Arnes. Karena carrier milik Arnes isinya logistik. Kita masak-masak, makan siang sambil sebat dan ngobrol-ngobrol ringan lah. Di tengah perbincangan kita sambil nyiapin makanan, Krisna ngomong, Nes, Dit, abis kita makan, sebelum turun kita doa dulu yuk di makom. Kirim Al-Fatihah aja lah sambil kita permisi-permisi. Dan doa supaya perjalanan turun kita lancar. Si Arnes nyeletuk, udahlah doanya di sini aja, sama aja nggak perlu depan makom. Krisna pun geleng-geleng, mungkin menghindari perdebatan kali daripada debat sama Arnes di situ. Di situ gue cuek aja karena gue fokus masak dan nggak nanggepin omongan mereka berdua. Sekitar jam 3.30 kita semua udah siap buat turun dan jalur turun yang kita tuju itu jalur Cimelati. Dari info yang gue baca, jalurnya itu ada di belakang gubuk samping makam. Sebelum jalan turun, Krisna ngomong lagi, yuk kita mampir ke makom dulu, bentar aja, buat Al-Fatihah aja. Gue langsung bilang, ayo nak. Tapi si Arnes ngomong, udahlah kalian berdua aja, gue tunggu sini aja. Akhirnya gue dan Krisna mampir sebentar ke makom untuk sekedar Al-Fatihah dan permisi-permisi. Dan doa juga kepada Allah supaya jalan turun kita baik-baik aja. Setelah itu kita lanjut jalan lewat belakang gubuk itu. Dan bener, ada jalan dan itu jelas. Kita lanjut jalan dengan kondisi yang mulai semakin sore. Sekitar jam 5.30, kita ketemu jalur yang di sebelah kirinya ada pipa air. Dan kagetnya kita, di ujung jalan sekitar 10 meter lah, ada 2 pendaki aneh yang tadi yang kita temuin setelah persimpangan Kawaratu. Mereka duduk di tengah trek dan ngebelakangin kita. Jadi dia madep ke arah sana. Gua ngeliat ke punggungnya dia. Kali ini mereka berdua cuma duduk, tapi gak saling ngobrol. Cuma duduk aja jadinya. Karena sebelumnya kita bertiga udah dicuekin, kali ini kita gak nyoba untuk negur mereka. Di situ gue sama Krisna buka botol-botol kosong dan buat kita isi air. Karena pipa itu banyak yang bocor, tapi udah disumpel penutup. Jadi kalau mau ambil air, tinggal cabut aja penutupnya. Dan kalau udah penuh, tinggal kita tutup lagi pipanya biar nggak bocor kemana-mana. Nggak selang berapa lama, Arnes teriak ke arah mereka sambil bilang, Mas, mau turun mas? Bareng kita aja, biar ramean. Setelah Arnes teriak begitu, anehnya, 2 pendaki itu malah bangun dan tanpa menoleh ke belakang atau ke arah kita, mereka lanjut jalan. Jalan lurus terus, ngikutin jalur pipa air. Sekali lagi, kita bertiga pun terheran-heran lagi dengan 2 pendaki itu. Setelah air keisi penuh, kita nggak langsung jalan, tapi mutusin untuk sebat dulu. Kondisi udah mulai agak gelap, tapi masih jelas lah jalur pendakian. Nggak perlu buka senter atau lighting lah. Rokok belum sampai setengah, tiba-tiba Arnes ngomong, yuk lanjut, udah mulai gelap nih. Ya udah, lanjutlah kita jalan sambil ngabisin rokok yang belum habis itu. Kita bertiga jalan ngikutin arah 2 pendaki tadi turun.
yaitu lurus ngikutin arah pipa air. Di situ posisi jalan, gue di depan, Krisna di tengah, dan Arnes di belakang. Setelah jalan sekitar 10 menit, gue heran, kok jalannya lama-lama sempit dan mulai curam. Ditambah tanah yang gue injek itu gembur. Gembur ya, bukan becek, bukan berlumpur, gembur. Kayak abis dipacul gitu. Tapi nggak ada bekas paculannya. Di situ gue minta buat Krisna yang mimpin jalan dan kita tukar posisi. Setelah jalan beberapa langkah, Krisna bilang, "Dit, Nes, kayaknya ini bukan jalurnya deh. Ini tanahnya gembur banget. Dan di depan jalannya udah ketutup sama tanaman jalar. Gak ada tanda-tanda jalan ini pernah diinjak sama orang." Tanpa pikir panjang, kita mutusin buat balik ke atas. Akhirnya kita balik jalan ke atas sambil cek jalur, siapa tahu ada percabangan jalan yang kelewat sama kita. Karena 2 pendaki tadi lewat jalan yang kita lewatin ini. Kan gak mungkin dia lewatin jalur yang securam itu untuk sampai ke bawah. Dan ternyata sampailah kita di pipa air lagi. Dan kita gak nemuin satupun percabangan jalan. Kita semua bingung dan terheran-heran. 2 pendaki tadi lewat mana ya? Gak mungkin lah dia lewat jalan lain. Karena selama kita balik ke pipa ini, gak ada sama sekali percabangan jalan. Jam udah nunjukin jam 6 lewat. Dan udah mulai gelap. Akhirnya gue dan teman-teman mutusin buat buka tenda di sekitar pipa air. Abis itu kita set tenda, rebus-rebus air buat bikin kopi. Abis semuanya udah selesai, kita ngobrol-ngobrol lah. Sampai gak kerasa jam 9-an kita mutusin buat tidur. Saat gue udah mulai pakai sleeping bag dan udah ancang-ancang mau merem, kita bertiga dengar ada suara langkah kaki beberapa pendaki. Mungkin 3 atau 4 orang lah suaranya. Itu perkiraan aja ya, karena gue kan gak ngeliat wujudnya. Dan mereka berhenti tepat di samping tenda kita. Kedengar lirih, mereka lagi diskusi, mungkin lagi diskusiin untuk bangun tenda di mana gitu ya kan. Arnes sempat nyapa dari dalam tenda sambil rebahan, "Bang, istirahat dulu bang." Tapi gak ada satupun dari mereka yang nyaut. Akhirnya kita cuek aja dan lanjut tidur. Di momen proses gue mau tidur, gue denger mereka seperti masang tenda. Ada suara mereka ketok-ketok pasak dan masih suara lirih mereka ngobrol. Gue pikir alhamdulillah lah ada temen Enda di sini. Nggak lama dari situ gue tidur. Sekitar jam 12 malam, gue kebangun karena kebelet buang air kecil. Gue bangunin Krisna sama Arnes, tapi mereka nggak mau bangun. Akhirnya gue putusin buat keluar tenda sendiri. Ketika gue buka tenda, srek, gue celingak-celinguk dulu. Dan di situ gue kaget. Ternyata di kanan kiri gue nggak ada tenda sama sekali, alias kosong. Pendaki yang tadi tuh nggak ada. Gue di situ cukup syok. Akhirnya gue cepet-cepet masuk tenda lagi dan mutusin buat buang air kecil di botol karena gue takut ada apa-apa di luar sana. Sialnya, gue udah cari-cari ternyata nggak ada botol yang kosong. Semua masih terisi penuh karena tadi pas kita di pipa air kita isi full semua botol, nggak ada yang tersisa. Di situ gue coba lagi bangunin Arnes sama Krisna sambil bilang, "Nes, nak, tenda sebelah yang semalam nggak ada. Temenin gue kencing yuk." Tapi mereka tetap nggak mau bangun juga. Tidurnya udah kayak kena sirup lah. Udah gue goyang-goyang, masih gak mau bangun juga. Akhirnya gue bodo amat mutusin buat kencing di depan tenda aja. Jadi posisinya gue di dalam tenda, cuma rudal gue aja yang keluar. Gue pun buka sliding tenda. Pas gue lagi nurunin sliding tenda, tiba-tiba kedenger suara daun kering diseret. Tepatnya di depan tenda gue. Sret, sret, sret. Seketika badan gue langsung merinding cuy. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Walaupun gue belum lihat ada apa itu di depan tenda. Karena gue disitu juga penasaran, gue buka deh full sliding tendanya. Dan itu, sumpah, tepat di depan tenda gue ada nenek-nenek yang jalannya rada bungkuk, jalan lewatin tenda. Srek, srek, srek. Seketika badan gue kaku, semua gak bisa gerak. Udah kayak beku lah. Tapi yang terjadi, gue ngerasa blank. Tahu-tahu udah pagi aja. Arnes dan Krisna coba bangunin gue dengan posisi gue tidur di dalam tenda, tepat di depan pintu tenda. Sama percis posisi di mana gue ngeliat nenek-nenek itu semalam. Karena itu udah sekitar jam 8-an, gue coba buat cerita lah ke mereka berdua. Dan mereka bilang kalau mereka gak ngerasa dibangunin sama gue tadi malam.
Tapi mereka juga kaget kalau tenda di sebelah kita udah nggak ada pas pagi-pagi tadi. Padahal mereka semua juga denger jelas semalam ada gerombolan pendaki sekitar 3-4 orang yang bangun tenda di sebelah tenda kita. Ya udah deh, karena alhamdulillah semua baik-baik aja, kita lanjut masak buat sarapan, ngopi-ngopi dan sebat lah. Sekitar jam 10-an kita packing untuk turun. Dan setelah kita udah siap mau jalan dan mau cari jalan lain selain jalan yang dilewatin 2 pendaki aneh kemarin, kita semua kaget. Ternyata jalan menuju turun itu ada tepat di sebelah tenda kita, dengan tulisan turun plus string line warna merah. Cuma memang agak tertutup akar pohon tumbang aja yang terangkat. Jadi pohonnya tumbang, akarnya ngangkat gitu, jadi ketutup sedikit jalanannya. Tanpa pikir panjang kita lewat jalan itu, dan alhamdulillah kita selamat sampai turun dan lancar semua sampai Jakarta. Paling cukup segitu aja cerita dari gua. Oke, tadi itu cerita dari gua. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu lah sebelum closing. Gua bakar rokok dulu ya. Gua sampai sekarang masih terheran-heran sama 2 pendaki itu yang gue temuin tadi, yang pakai keril merah sama biru. Karena gue inget banget, jelas banget, dia turun ngikutin jalur pipa air. Tapi pas setelah gue lewatin bertiga tadi, jalanannya nggak ada cuy, ketutup semuanya. Dan bener-bener nggak ada jalan lain, nggak ada cabang sama sekali. Kan nggak mungkin mereka berdua turun lewat jalur itu. Pokoknya gue gambarin sekali lagi deh, tempatnya itu jalanannya kecil, sempit, udah mulai ketutup sama tanaman-tanaman jalar. Kayak kalau gue ngeliatnya sih kayak kangkung deh, kayak kangkung, mirip-mirip kangkung liar gitu, dan tanahnya mulai gembur. Dan itu kalau gue terusin, itu gue bakal nyungsep ke bawah kali mungkin. Tapi ya, atau mungkin dia itu cuman arwah atau apa gitu. Karena temen gue bertiga tuh ngeliat jelas, dan sampai sekarang pun gue bertiga masih ingat kejadian itu. Cuman kalau muka orangnya sih agak-agak lupa sih, karena gue pas lagi lewat pun kan nyapa dia, mereka lagi ngobrol, gue nggak ngeliat mukanya langsung, mereka lagi madep samping gitu. Gue padahal udah bilang permisi pas lagi di jalan setelah percabangan di Kawaratu. Pokoknya sampai sekarang gue masih bertanya-tanya, teman-teman kalau ada yang pernah ngalamin sama kayak kejadian gue itu, bolehlah komen di bawah. Ada yang pernah gak ketemu sama 2 pendaki itu? Karena aneh banget, gue nyapa gak disapa, temen gue manggil gak disautin, dan kita ngikutin jalur dia malah jalurnya hilang. Dan satu kejadian lagi itu pas lagi ketemu nenek-nenek. Oh, jangan nenek dulu deh. Gue bertiga ngedenger suara pendaki turun. Tapi kalau di situ masih gue masih bisa berpikir logis ya. Mungkin karena jalanan ke bawah itu ternyata di sebelah tenda gue. Mungkin tadi malam setelah mereka pasang tenda segala macam, mereka cuma masak-masak aja dan mereka lanjut turun, nggak ngecamp sampai pagi. Atau mungkin 1-2 jam lah. Tapi aneh juga ya, ngapain bangun tenda kalau cuma buat istirahat 1-2 jam. Cuman ya wallahu alam lah. Dan satu lagi yang bikin gue shock itu ya sosok nenek-nenek itu. Gue masih inget jelas itu nenek-neneknya. Itu pakai pakaian, kalau orang Jawa itu mirip pakaian yang sering dipakai sama nenek gue. Kebetulan gue kan orang Jawa, tinggal di Kebumen. Itu bajunya mirip banget. Dia pakai kain batik gitu, turun ke bawah dan pakai baju yang dalamnya kayak apa ya, kayak kemben atau apa ya namanya ya, kayak kemben ya. Terus pakai baju gitu, lengan panjang dan jalannya agak bungkuk. Srek. Gue nggak sempet ngeliat mukanya karena gue kan posisi gue kan agak tinggi kan. Emang gue dari dulu lumayan agak tinggi sih. Tinggi gue 178. Jadi kepala gue itu masih di atasnya tenda. Jadi gue ngeliat ke posisi ke arah cuman sebagian badannya aja, nggak sampai ke mukanya. Karena dia bongkoknya nggak bongkok banget, cuman agak bongkok sedikit aja. Kira-kira kalau teman-teman ada yang pernah nemuin sosok itu juga, bolehlah komen di bawah. Atau mungkin kemarin sempat juga, gue sempat ngobrol sama narasumber kita yang sebelumnya. Siapa namanya? Alvan ya? Namanya Alvan. Mereka ketemu juga sama sosok nenek-nenek. Tapi lokasinya beda. Karena dia di jalur mau ke Salak Puncak 2. Salak 2. Kalau gue itu di jalur turun Cimelati.
atau mungkin emang nenek-nenek itu muter-muter di situ. Tapi dari sosok yang gue dapat informasi dari si Alvan sih agak beda sih bentuknya, nenek-neneknya. Ya udah paling segitu aja kali ya cerita horor kali ini. Teman-teman kalau ada masukan-masukan atau info-info tentang yang gue lihat tadi, bolehlah komen di bawah. Dan gue mau sedikit ngejelasin tentang segmen cerita horor ini. Jadi cerita horor ini kedepannya gue sama Jamal bakal bawain cerita-cerita orang, karena gue sama Jamal pun nggak punya banyak pengalaman mistis. Jadi nanti kedepannya gue bakal cerita-cerita punya orang. Ya teman-teman kalau punya cerita-cerita horor kirim-kirimlah ke kita buat kita bacain. Teman-teman bisa kirim lewat DM atau lewat email. DM-nya DM-nya IG-nya Lentera Malam ya. Atau lewat email lah, biar rapi mendingan lewat email. Yaudah paling segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam. Bye.